Oke teman-teman, sebentar ya kita nunggu Mas Anton. Nah, ini udah bisa. Ini jaringannya, jaringan lemah. Iya Mas, sorry Mas, maaf maaf. Ya, Jadi silakan. teman-teman kita akan membincangkan tentang situasi dunia kepenyairan di Sumeneb pada era 90-an. Uh, Mas Anton memang menjadi pilihan utama dari teman-teman arsip, mengingat salah satu Mas Anton sendiri sebagai salah satu uh, praktisi atau penggerak di dunia perpuisian saat itu. Uh, Hal ini sebagai dilakukan oleh teman-teman arsip juga merupakan sebagai bentuk aktivasi pengarsipan di arsip puisi penyair Madura, karena selama ini teman-teman kan pekerjaannya cuma mengarsip teks saja. Mungkin apa yang dilakukan teman-teman saat ini merupakan bagaimana teman-teman mengarsip tidak hanya sebagai bentuk pendokumentasian saja. Teman-teman juga mungkin akan mengarah ke ruang-ruang wacana di dunia perpuisian, khususnya teman-teman Sumeneb. Jadi sengaja teman-teman memang ingin memulai ini untuk melihat situasi yang dahulu dan yang sekarang. Kami memulainya dari Sumeneb karena kita tahu bahwa Sumeneb bukan berarti kami meniadakan teman-teman di daerah yang lain, tetapi sebagai titik pertama untuk melihat dunia penyairan di Madura. Dan Mas Anton sebagai salah satu praktisi saat itu mungkin bisa menceritakan sedikit dulu apa yang menjadi ketertarikan atau aktivitas teman-teman penyair Sumeneb saat itu, berikut juga dengan komunitas-komunitasnya yang ada. Dipersilakan Mas Anton. Ya, ya, makasih. Kalau kita bicara fenomena perkembangan sastra di wilayah Kabupaten Sumber dan Madura secara umum, memang kita harus tarik ke belakang. Mungkin kalau kita perhatikan ada satu periode di mana pada saat itu sastra mulai mengejala dan menguat sekitar tahun 1920-an. Saya menemukan beberapa catatan dalam bentuk judul-judul tulisan, entah sastra maupun dalam bentuk umumnya dalam bentuk cerita. Itu saya menemukan sekitar 25 judul yang terbit di Balai Pustaka tahun 1920-an. Itu banyak, entah pada masa itu pada masa tulisan dari orang Belanda maupun dari para penulis dari Sumeneb sendiri. Kemudian dalam perkembangannya setelah ini periode berikutnya, setelah kemerdekaan ternyata ada suatu mengalami stagnasi. Tidak lagi aktif lagi para penulis di wilayah Sumeneb, tapi kemudian periode sekitar 1960-an mulai bangkit lagi. Di situ muncullah namanya WM dan seterusnya, dan beberapa nama yang memungkinkan akan membawa embrio gerakan sastra wilayah Madura secara umum. Dan periodisasi ini kemudian berkembang setelah 60 mengalami satu gediaman, baru 70-80 kami beberapa teman, seperti saya, Zawawi, Imron, kemudian Mas Hadi, kebetulan Abdul Hadi di WM di luar daerah Sumeneb, dan beberapa nama lagi ada di luar. Kemudian ada Arya Mustafa, Sapan Mukri, ada Iwan Yoginata dan lainnya. Kemudian kita mencoba menggaungkan kembali kehidupan sastra wilayah Kabupaten Sumeneb. Tapi gerakan ini ternyata tidak begitu muat karena harus kita bergerak lebih jauh lagi, terutama saya sendiri pada tahun 19 tahun apa ya? Tahun 1995-an, 92, mulai tahun 90-an, itu kita 1990-an, kita mulai bergerak kembali lebih dasar lagi. Kemudian kita merangkak sampai beberapa wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb, dan beberapa lumbung sastra kita masuki, terutama di pesantren-pesantren. Dalam perkembangannya cukup menarik, hingga tahun 95 baru terasakan bahwa kedahsyatan kehidupan kepenyairan, kesastraan di Sumeneb mulai terasa muncul, dan lahirlah banyak-banyak nama. Memang konsep kita waktu itu mulai tahun-tahun awal 1990-an terutama,
Setelah kita gerakan satu gerakan 80 sampai akhir 80-an, awal 90-an kita membuka satu komunikasi dengan para sastrawan, para penulis di wilayah Madura. Kita sudah sepakat bahwa antar daerah di wilayah Sumeneb, Pamekasan, Tampang, dan Bangkalan kita membuat satu komitmen untuk menggerakkan sastra bersama-sama. Makanya di situ pada saat itu 90 sampai 95-an awal itu sudah memungkinkan banyak kita melakukan satu pertemuan secara bergantian. Jadi teman-teman sewilayah Madura kita berkumpul setabulan, kita mengadakan reuni atau mungkin roadshow ke masing-masing daerah. Dan inilah satu hal yang barangkali yang cukup menjadi sejarah bagi para penyair pada zaman itu, yang barangkali sulit kalau dilakukan sekarang ini. Ya, itu titik awal dulu. Jadi fenomena cukup menarik ketika contoh muncullah beberapa nama pada saat itu, ada sampai generasi di wilayah di Pamekasan misalnya. Barangkali Sumeneb teman dekatan saya sudah jelas sudah tampak sekali, tapi Pamekasan misal ada Halifitur Rahman, Sudi Busori dan sebagainya. Kemudian di Bangkalan ada siapa namanya orang tuanya ini Timur, itu juga memberikan kontribusi terhadap gerakan sastra wilayah Madura. Itu Maniro sementara dulu. Barangkali. Iya Mas. Terus jadi kan gerakan kesusastraan di Sumeneb sebenarnya kan memang sudah bermula sejak saat itu. Dan sampai sekarang saya lihat teman-teman di Sumeneb, karena saya juga aktif di kesusastraan itu kan bermula di Sumeneb. Apa yang membedakan gerakan kesusastraan tempo era 90-an itu dengan tahun-tahun sekarang gitu Mas? Ya gerakannya memang tidak ada perbedaan ya, sama lah. Cuma bedanya kita membangun satu kekuatan komunikasi persaudaraan. Kita ada sekat antar satu dengan lain, kita selalu berkomunikasi dan berkumpul. Saat itu pada akhirnya saya membentuk namanya Forum Bias, Forum Kajian Sastra Budaya, yang kemungkinan yang terjadi setiap hari Minggu, setiap malam Minggu, malam satu kita kumpul secara lengkap. Jadi memang kita keakraban persaudaraan sangat menguatkan hubungan antara satu dengan lain. Jadi jalinan ini bukan berkaitan dengan kesastraan, tapi mengarah juga pada persaudaraan. Efeknya sampai sekarang pun bagus, luar biasa. Sudah komunikasi masih bagus, meskipun ada sejumlah yang sudah meninggal. Para penyair itu memang tokoh-tokoh pada saat itu luar biasa dasar, maupun Pamekasan, Sumeneb terutama, itu luar biasa dasar. Ini yang membedakan dengan sekarang ini. Kalau sekarang ini memang gerakannya luar biasa dasar dan cepat habis. Dulu begini, andalan kita bukan pada buku. Target kita bukan pada menulis buku, tapi media jadikan ukuran. Sebab kalau ukur dari satu kekuatan bahwa pengakuan seorang penyair, seorang penulis puisi, bukan pada nama saja, tapi bagaimana media menerima atau tidak. Kalau ukurnya di situ, makanya di situ waktu itu ada namanya dekade atau angkatan. Ya, angkatan termasuk salah satu misal contoh. Kalau memang kita baca satu yang dilakukan oleh Dezo Imron, itu masuk kategori angkatan 83, karena memang pada saat itu Taman Ismail Marzuki mengundang para penyair pada tahun 83. Kemudian saya 87, Jamal 87 dan seterusnya. Ini yang membedakan. Jadi target kita terus terang aja bukan pada buku, terbitan buku cetak, tapi pada media. Makanya para penyair segenerasi saya jarang memiliki buku. Saya pun cuma bukunya untuk buku puisi cuma 2. Selama 50 tahun berkecimpung dalam dunia perpuisian, cuma 2 buku yang kita terbitkan. Kita tidak penting lagi buku itu, bukan tidak penting dalam artian sudah konsep pertama bagaimana karya sastra puisi itu nyampe kepada pembacanya, kepada publik. Makanya forum-forum komunikasi, forum diskusi, forum presentasi, baca puisi bersama-sama itu jadi tolak ukur sewilayah kabupaten di Madura itu.
Ya itu semacam itu. Kalau sekarang kan beda sekali. Iya Mas. Beda sekali ya. Target sekarang ini contoh misal, banyak saya menemukan para penyair kita hanya cuma beberapa tahun dia dalam dunia menulis puisi ternyata menerbitkan buku. Itu pun beberapa tahun kemudian buku lagi, buku lagi, buku lagi. Hanya buku puisi itu tidak sampai pada pembaca. Efeknya luar biasa dahsyat. Efeknya dia akan menghilang. Terbukti kan? Hilang begitu saja hilang karena target untuk menjadi seorang penyair pada buku, pada karya, pada penerbitan, pada media yang akan dikenal sebagai identitas pribadinya, padahal bukan Iya itu Mas. tujuan utama. Ini kita bagaimana konsisten eksis dalam perkembangan dan mengikuti perkembangan dunia kepenyairan itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi fenomena buku memang sebenarnya juga menjadi perhatian teman-teman di arsip puisi penyair Madura. Dalam beberapa tahun terakhir itu penerbitan buku-buku puisi itu memang membludak, terutama di yang saya catat, yang kami catat itu uh, tahun 2016 atau tahun 2017 waktu itu Hari Puisi Indonesia. Kebetulan saya juga membantu teman-teman untuk mengirim ke sana, dan itu menjadi sangat sangat menarik untuk ditelusuri sebenarnya fenomena apa yang terjadi dengan teman-teman penyair Madura, terutama ketertarikannya dengan buku-buku puisi yang itu kemudian tidak diperbincangkan, itu hanya menjadi buku tok, setelah itu hilang lenyap ditelan arus gitu. Nah, nah, ini sebenarnya juga yang menjadi pertanyaan saya, pertanyaan teman-teman arsip puisi penyair Madura itu beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 atau 1 tahun yang lalu, saya berbincang dengan Kak Nurullah, Ahmad Nurullah, yang Ya, yang akrab disapa Mas Ucung itu. Encong. Nah, dia memberikan banyak kisah-kisahnya kepada kami tentang dunia kesusastraan dan gerakannya di Sumeneb. Kira-kira ada nggak Mas orang-orang yang aktif di era 90-an itu sampai sekarang masih bisa dikonfirmasi untuk dilacak jejaknya, terutama karya-karyanya. Iya, iya. Memang itu, memang tadi sama teman-teman ya, juga mewacanakan teman-teman seniman kita kumpul tadi tempat-tempat memperbincangkan masalah dokumen ini. Memang kita sangat kesulitan ya, kesulitan dokumen kita. Dulu memang kita tidak perhatian pada dokumentasi penerbitan buku-buku itu. Kalaupun ada itu beberapa, saya itu kan kadang-kadang sudah dijadikan acuan oleh pihak-pihak yang butuh jadi skripsi, tesis dan sebagainya, hanya tidak kembali. Memang untuk merekonstruksi kembali, untuk mendata kembali, itu memang dibutuhkan satu kesepakatan orang-orang yang benar-benar mau menangani itu. Kalau kita andalkan para penyair, kayaknya agak sedikit. Penyair ini kan agak nggak mau diganggu itu kerja kayak gituan. Iya Mas, benar Mas. Jadi, jadi memang harus ada pihak atau ada lembaga atau ada pihak lembaga yang mau menangani itu. Mumpung sekarang sumber narasumber masih ada. Iya. Persoalan ini bukan hanya pada sastra, dokumen kesenian, proses kehidupan organisasi seni. Justru kalau kita berdiskusi dan teman-teman yang baru misal ada kemarin teman-teman seniman yang tahun-tahun terakhir ini ngumpul bicarakan menceritakan hal semacam itu luar biasa menarik. Ini yang kita tidak punya dalam segala hal dokumentasi itu memang kita nggak punya. Itu perlu dilakukan oleh arsip penyair. Insya Allah, insya Allah semoga kami konsisten. Nah, ini juga menjadi catatan teman-teman arsip puisi penyair Madura gitu. Jadi sebenarnya juga kami simak ceritanya itu juga dari Mas Anton sendiri. Ketika itu bagaimana Mas Anton keluar masuk di pesantren, karena ya kita tahu bahwa pesantren memang memberi banyak ruang atau yang memberi banyak ruang gesekan untuk teman-teman kelahiran penyair-penyair Sumeneb. Mohon Mas Anton juga menceritakan kepada kami bagaimana situasi-situasi seperti saat itu.
Iya ya, begini, Mas Raffi ya. Memang sang awali waktu itu sebelumnya saya berada di Surabaya sebagai salah satu redaktur media koran di Surabaya mengikuti budaya sastra budaya. Waktu itu saya menggantikan Pak Profesor Sulipan Sadiutomo. Ah, Kemudian Prof. ya Mm-mm. itu halo Iya Mas, halo. ya ya tahun-tahun 82 sampai 84 saya memang mengasuh atau membina di Pondok Pesantren Al-Amin secara utuh. Waktu kebetulan di situ ada Kiai Jamaluddin Kafi dan salah satu santrinya adalah Jamal Rahman ketika itu. Dua organisasi tangani Sanggar Sastra Alamin dan teater teater apa itu salah teater kelompok teater di Alamin. Teater apa yang namanya lupa ya kan. Teater Hilal ya teater Hilal. Kalau saya 2 tahun sama memberikan satu motivasi di Anu dan melahirkan sejumlah penulis, akhirnya saya pindah lagi mencoba masuk wilayah yang lebih salafi ya, yang lebih tradisional. Sekitar tahun 86 atau 87 saya mencoba masuk ke wilayah Anokbaya. Anokbaya memang proses itu tidak mudah, memang birokrasi Anokbaya yang tradisional itu sangat sulit sekali untuk masuk. Kemudian 87 itu saya mencoba hadir untuk membacakan puisi di sebuah acara. Dan ternyata saya kebetulan diizinkan oleh salah satu kiai di Anokbaya. Setelah baca puisi, saya diberi tanggung jawab oleh beliau. Ya. Sampai selanjutnya sampai bertanggung jawab untuk mengurus Anokbaya. Nah itu, akhirnya secara rutin hari Jumat saya datang ke Anokbaya. Rutin itu hari Jumat bisa memastikan datang dan memberikan motivasi ke Anokbaya. Sekitar 5 tahun kemudian saya mencoba masuk wilayah lebih terbuka lagi ke beberapa pesantren di wilayah Sumeneb dan Sampang dan Pamekasan. Iya Mas. Itu sampai tahun akhir 97 kalau salah. Atau menjelang 2000-an. Itu saya mulai bergerakan saya di pesantren. Dan di sini ternyata saya melihat pesantren sangat potensial sekali. Kemungkinan untuk kontemplasi, merenung, memproduksi karya itu lebih memungkinkan daripada sekolah-sekolah umum. Ruangnya luar biasa dasar, ruangnya cukup kontemplatif. Dia ketika mondok di pondoknya, kemudian dia bisa memanfaatkan waktunya untuk menulis dan sebagainya. Itu memungkinkan pesantren menjadi embrio kuat kelahiran para sastrawan, para penyair di pesantren itu. Dan terbukti sekarang semacam ini. Jadi kecenderungan para penyair kita lahir dari pesantren. Ya, ini yang kita melihat semacam itu. Terus salah satu catatan penting yang ingin diketahui teman-teman arsip puisi penyair Madura, ini sebenarnya berangkat dari salah satu pertanyaan. Ada kebetulan yang meneliti tentang penyair Madura gitu Mas. Karena kami pun juga merasa tidak menemukan satu acuan buku yang membahas secara utuh penyair Madura, peta sastranya, maksudnya peta sastra di Madura. Mungkin Mas Anton bisa merekomendasikan kepada kami terkait hal itu. Satu buku ya memang kita membahas aja. Gini, memang hal ini perlu satu diskusi dulu ya. Kita tidak bisa semena-mena kita membicarakan secara utuh, ya. Kemudian baru ada satu rekor. Masalahnya kita sudah banyak kehilangan ya, Iya. Sebab orang-orang yang pada zamannya itu ikut terlibat dalam proses kayaknya sangat jarang yang kita temukan. Kebetulan saya secara tunggal waktu itu yang ketika sampai tahun 94 Jawa Timur mengakui sebagai bahwa sastra Sumeneb merupakan satu barometer sastra di Jawa Timur. Itu pernah tahun 94 terjadi ketika peluncuran buku saya yang pertama ya. Itu
menunjukkan teman-teman dari para penyair melihat fenomena saat itu ternyata kekuatan sunat sangat dahsyat sekali. Makanya diputuskan kemudian deklarasi secara sederhana bahwa sunat sebagai barometer sastra di Jawa Timur. Ini satu Iya. memungkinkan bahwa sebenarnya kalau memang untuk narasumber dan sebagainya bisa kita hadirkan, tidak harus orang Sunda. Ada sejumlah nama, misal contoh salah satunya M. Soim Anwar. Dia MC sangat Anwar. betul sekali. Dan sejumlah nama yang mungkin bisa kita jadikan referensi untuk menunjukkan dan tata yang lebih jauh lagi. Itulah. Ini perlu diskusi lebih dalam agar kita tidak salah langkah. Gitu. Nah, Ya gitu, itu kayaknya. salah satu tradisi yang mungkin masih dilanjutkan oleh teman-teman masa kini terkait dengan gerakan kesusastraan di era 90-an itu ada nggak sampai saat ini? Artinya baik di persebaran idenya misalnya masih sama atau gimana? Iya, iya. Ya adalah. Ya bisalah kita cari tahu semacam itu, kita cari tahu informasi yang lebih konkret lagi. Memang kita tidak bisa spontan memberikan satu nama dan sebagainya. Eh, apa ya? Kita mencoba ya lah, nanti kita ketemu langsung saja, kita agak perlu pendiskusian. Kebetulan di sini ada Hidata Harja juga muncul ya. Tidak muncul, silakan. Dan nanti ada persis satu ini apa yang terjadi pada zaman itu sudah tahu persis. Nanti ada nama-nama lain yang akan kita bisa membantu. Ya bahkan kita bisa datang ke kekerasan dan sebagainya itu seperti apa dan sebagainya, itu akan memberi jawaban. Iya. Mungkin ini dari penyampaian dari Mas Anton terkait situasi gerakan kesusastraan di tahun di era 90-an ya. Mungkin teman-teman yang live ada yang ikut nimbrung di diskusi kita ini, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Sembari saya juga mau melemparkan beberapa pertanyaan juga ke Mas Anton. Mas Anton, jadi saya kan pernah mendengar bahwa di Pasongsongan itu, di daerah saya itu dulu ada namanya pesantren sastra. Apa? Pesantren sastra. Waktu itu saya membaca tulisannya itu di Tempo kemarin. Oh iya. Mas Anton pernah mendengar itu? Karena kan kalau ya. Kalau memang dulu memang pernah tahun 83 atau berapa itu Mas Abdul Aziz pernah merancang untuk membangun pesantren Anaba. Di situ akan dijadikan pesantren atau penyiar budaya. Itu pun rencana loh, belum akhirnya tidak jadi. Kalau di Pasongsongan memang ada sejumlah komunitas yang sering kita komunikasi dengan pihak-pihak mereka, gitu sekali. Ya itu kayak gitu, kayaknya belum memang di Pasongsongan cukup dahsyat ya, banyak melahirkan nama-nama di sana. Melahirkan nama-nama itu saya tahu persis di sana. Itu tanya Hidata Harja juga tahu persis itu seperti apa yang terjadi. Dan sekarang ini banyak para penulis, para sastrawan juga, tapi kecenderungan yang muncul awalnya memang bukan pada puisi, tapi pada cerpen. Ya awalnya, sekarang sudah mengarah ke sana. Berarti pesantren Anaba itu tidak secara itu berdiri gitu ya, cuma itu hanya sekedar wacana saja gitu. Ya keinginan lagi pribadi. Dulu memang banyak pihak terlibat dalam konsep itu. Bahkan kalau tidak salah Westra juga atau ketika bincang-bincang di waktu itu dialamin merebut masalah pendirian pondok pesantren budaya Anaba itu memang keinginan besar dari Mas Hadi.
Iya Mas. Teman-teman silakan Ya, kalau ada pertanyaan teman-teman. Nah, ya, Mas, gini kan, Mas Anton kan cukup banyak memiliki arsip-arsip antologi atau majalah-majalah yang terbit di pesantren gitu. Itu ya memang beberapa ini saya memang bongkar-bongkar ketemu sama ini. Ya, ada ini beberapa ini pertemuan, live ramalan, banyak ini ya. Nah, iya Mas. ini memang silakan memang saya siapkan untuk arsip ini. Jadi lebih aman berdokumentasi mengamankan buku ini daripada saya. Dikhawatirkan generasi saya tidak suka pada pendokumentasian ini. Arsip lebih efektif. Itu saya siapkan itu, silakan. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga kita komunikasikan ya. Banyak kok. Iya, Teman Mas. yang lain bisa kita ajak kompromi untuk apa ya, menyimpan atau mengamankan buku ini. Ini sebenarnya juga menarik pertanyaan dari kawan buku Madura ini Mas. Di masa-masa itu ada nggak penyair perempuan yang lahir? Kalau kita Ini lihat sekarang kan didominasi laki-laki semua. ya begini Manira. Dulu kan memang perempuan fungsinya tidak begitu efektif dalam bidang apa ya, bidang pengembangan potensi diri memang. Apalagi ada satu cap perempuan Madura masuk wilayah yang paling terlindungi. Mungkin masyarakat desa akan tahu semacam ini. Ada satu perumpamaan bahwa perempuan Madura itu sangat dilindungi, diumpamakan dengan bunga melati, yang rimbun, yang harum dengan bunga yang semerbak putih itu dalam lingkaran hijaunya daun-daun. Bahkan carok pun salah satu penyebab adalah perempuan. Makanya perempuan sangat dilindungi oleh laki-laki. Kalaupun dia terampil kreatif dalam mengembangkan keilmuannya, yaitu akan menjadi satu persoalan lagi dengan lingkungan keluarga. Janganlah sama-sama penyiar perempuan. Pada zaman tahun 80-90-an itu kita mengajak anak perempuan untuk aktif di organisasi seni sangat sulit. Harus antar jemput, harus izin orang tuanya. Itu antar jemput harus pasti dipantau dan sebagainya. Tapi sekarang sudah berubah. Sudah sejak tahun 2000-an ini kan sudah dimunculkan para penulis-penulis perempuan juga muncul satu persatu dan seterusnya. Berarti terkait dengan penyair-penyair perempuan itu bisa kita telusuri jejaknya mulai dari tahun 2000-an ya Mas? Ya, itu sejak Perempuan Laut. Itu mulai kita mencoba temporary kan gitu kan, yang Perempuan Laut kita sudah ketemu dengan teman-teman di Jogja. Itu memang konsepnya bagaimana menggerakkan para penyiar perempuan bisa ke level lebih tinggi. Ternyata sudah terbukti sekarang beberapa nama sudah bisa bertahan dan sebagian lain juga sudah berantakan mundur ketika sudah tahu ya. Iya Mas. Nah ini Mas ada pertanyaan menarik dari teman kita Dadang Arimotono. Kenapa di Madura khususnya Sumeneb kepenyairan tumbuh subur sementara prosa tidak? Adakah faktor-faktor tertentu yang menyebabkan hal itu? Iya Mas. Yeah. Jadi ya gini sebagai saya katakan tadi, memang kita di Sumeneb zaman gerakan literasi sudah lama berhidup dan berkembang. Sejak tahun 1920 banyak buku-buku penerbitan dari Balai Pustaka, saya temukan minimal 25 judul, entah dalam bentuk tulisan fiksi, non-fiksi, dan sebagainya. Itu merupakan satu tanda bahwa di Sumeneb mempunyai literasi kuat dalam bidang kepenulisan. Itu kemudian terputus setelah kemerdekaan, tahun 60-an muncullah. Itu merupakan satu gen para penulis sebelumnya, Abdul Habib WM dan seterusnya itu. Dan itu sebenarnya kalau memang kita perhatikan dari kedua tokoh misalnya Abdul Habib WM kan tidak sama sekali kan memberi motivasi ke daerah.
ke daerah Iya. asalnya tidak sama sekali. Termasuk juga di dalamnya Dezo Imron. Dia tidak memberikan satu ruang kepada publik untuk dibina dimotivasi lah bahasa pendidikannya semacam itu. Makanya saya ketika itu benturan dengan Desa Imron bahwa ada dua jalan, kami berdua memang seperti saudara, sama-sama penyair, sama-sama kehidupan waktu itu memang dalam dalam kantor yang sama, dua jalan berbeda. Desa Imron terus melangkah ke depan, saya melangkah ke bawah. Yang mengurus orang intern saja, mengurus orang dalam. Sebab ketika itu kalau memang saya terus menggerak seperti Sawi, mungkin Sumnap tidak semacam ini. Memang sudah saya katakan, saya memang waktu itu tahun 80 90-an memang gerakan saya habis berdarah-darah benar. Artinya gerakan waktu, makan dan sebagainya itu luar biasa dahsyat. Akhirnya sebagaimana pengakuan dari teman-teman di Jogja, di Jakarta dan sebagainya, bahkan para kiai di pondok pesantren juga merasakan efek ini, Iya, Mas. efek merasakan gitu loh. Meskipun saya tidak merasakan bukan apa-apa untuk itu, tapi memang ketika saya tunggal, benar tunggal sendirian, tidak sampai melibatkan. Kemudian saya ajak teman-teman tadi yang ketika teman-teman di Sumeneb sendiri, dia Dahata Harja, kemudian yang lain juga kita ajak untuk ngobrol bareng-bareng di pesantren-pesantren, termasuk tamu-tamu sastrawan yang luar dari Jakarta, Surabaya, dari Makassar dan sebagainya, kita ajak rame-rame untuk bermotivasi ke pesantren-pesantren. Itu akhirnya terasa sekali bahwa sebenarnya pesantren sangat kuat sekali dalam mengembangkan karya-karya dalam bidang bentuk sastra itu. Ya gitu kayaknya. Ya. Tadi kan Mas Anton ini sempat menyinggung soal pertemuan-pertemuan yang di Madura itu, pertemuan antar kota itu ya Mas. Itu Ya, masih memungkinkan enggak untuk ditelusuri gitu? iya, Selain Mas Anton orang-orangnya misalnya. iya, sangat memungkinkan. Bisa kalau memang di generasi pada saat itu memang ada salah satu di antaranya, ada dua, ada beberapa di Pamekasan ya misalnya. Kalau di Sunda Iya, ada Hida Harja, kemudian ada siapa nama lagi di sini. Dulu memang ada Ibnu Hajar juga tambah generasi berikutnya Ibnu Hajar. Kemudian di Pamekasan juga teman-teman lama itu yang masih juga. Cuma dia tidak produktif lagi dalam menulis puisi. Seperti nama Bob Chandra Mustafa atau Halif Rahman itu memang Pamekasan misal. Kita memang konsep begini ya, Meniro. Konsep kita ini bukan sekedar untuk acara sastra, di luar itu kita bebani dengan konsep kekeluargaan, persaudaraan. Itu loh, sebagaimana filsafat Madura, bila cempai, palautan, bila kancai, taretan, itu yang kita jadikan dasar. Dan itu kayak gitu. Nah, bisa segala itu bisa memungkinkan. Memang ada beberapa tempat Pamekasan memang punya inisiatif, punya keinginan kembali seperti itu. Ada. Kan kalau saya terlibat di dalamnya kok udah etis gitu loh. Itu bukan satu komunikasi generasi tahun 2000 kita buat satu komunikasi antar daerah di wilayah Madura. Itu semuanya. ya Mas. Mungkin ini saja ya Mas yang bisa kami tanyakan ke Mas Anton terkait ini, karena apa yang kita lakukan sekarang ini pertama kalinya gitu Mas. Jadi mungkin salah satu hal yang mungkin yang ingin kami minta dari Mas Anton terakhir adalah masukan-masukannya atau saran-sarannya untuk teman-teman arsip yang memungkinkan untuk dilakukan teman-teman selain pendokumentasian dan hal-hal seperti ini. Ya pastilah, saya juga waktu konsep awal untuk membentuk tim untuk arsip ini kan saya terlibat di dalamnya. Dan memang banyak hal yang ingin saya sampaikan gitu loh, tentang masalah media, pengarsipan dan sebagainya, masalah komunikasi dan sebagainya. Itu memang ada satu keinginan untuk segera kita komunikasi, tapi jarak kita terlalu jauh untuk ini. Benar. Ya ini benar.
Iya, dulu waktu di Jogja sangat sudah waktu sering ke Jogja kan saya sampaikan beberapa Iya hal Mas. misalnya. Banyak hal lah, banyak hal untuk dokumentasi ini. Kalau perlu kita bicara dengan pihak-pihak yang lain untuk sudahlah ada. Saya yakin benar ada pihak yang bisa membantu kita untuk menelusuri kembali, menelusuri apa ya, data-data lama itu yang telah kita hilang entah di mana. Kita telusuri, buat satu kajian, buat diskusi, dan kita mencoba untuk masuk wilayah yang lebih dalam lagi. Sama seperti itu Mas Iya, Eros, saya pikir perlu komunikasi langsung gitu loh. Hmm. iya. Eh, oke teman-teman, kita akan berhenti dulu. Eh, Selamat istirahat teman-teman dan terima kasih Mas Anton. Semoga apa yang Ya, kita oke, bicarakan terima ini kasih. memberikan banyak manfaat. Sehat-sehat selalu Mas Anton. Ya, Salam, makasih. salam buat Mbak juga, buat keluarga. Saya saya matikan ya Mas. Ya, silakan. Ya, makasih, makasih. Ya, Salam. ya Mas. Ya.